Halo Sobat Mania, saya Denny Nadalung. Oke, saya lanjut review lagi. Meskipun tadi siang saya dapat live, sudah pada nonton apa belum? Oke, jadi iseng-iseng tadi bikin video live dan sekarang sudah tutup toko jam 8 malam. Saya ada servisan beberapa tadi yang sudah selesai, terus ada yang datang juga, dan di antara salah satu yang datang itu ada ini si Ranmi ini. Oke. Kebetulan Ranmi ini tidak pernah saya review sebelumnya, jadi saya akan cek dan saya akan bongkar sekaligus servis. Untuk Ranmi ini dulu pernah saya review yang Ranmi Kronos sama Ranmi Ranmi Pro Target kalau nggak salah, udah lama itu. Kemudian untuk melengkapi review daripada seri real Ranmi ini, kali ini saya akan bongkar yang Ranmi Pegasusnya. Setahu saya Ranmi ini produced by Ryobi. Nah ini dia, kayak gini. Nah artinya produced by Ryobi ini kemungkinan dia satu pabrik dengan Ryobi. Nah untuk lebih jelasnya ya mungkin bisa tanya dari pihak Ranmi-nya, seperti itu. Oke, dari handle dulu deh. Ini saya malah kemana-mana nih larinya. Dari handle dulu, handle-nya pakai aluminium seperti ini dengan bentuk yang sedikit dimodif, jadi terkesan kayak spesial gini. Oke, ada bolong-bolongnya. Terus ini harusnya bisa dibuka nih. Nah, ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa dibuka. Jadi sama seperti punyanya Ryobi Ultra Power gitu dia. Ini bisa dibuka dan diganti-ganti. Oke, ada menggunakan bushing saja di bagian handle-nya. Kemudian lanjut lagi ke bagian spool. Ini ada seal karetnya seperti ini. Kemudian untuk knob drag washernya, nah di sini untuk murnya menggunakan kuningan. Oke, jadi lumayan keras dia untuk pemegang di bagian main shaftnya. Kemudian ada clicker di sini. Clickernya konvensional biasa, semacam cakram. Kemudian ada pelatuk pengait di sini, jadi akan menimbulkan suara gemerincing dia. Oke. Kemudian untuk drag washernya di sini masih menggunakan felt saja. Oke, kemudian ada support bearing. Dan seperti yang sudah selalu saya sampaikan bahwa pentingnya support bearing di dalam sebuah reel, terutama di area spool, karena saya ada kejadian di reel tetangga, reelnya lumayan favorit, itu tidak adanya support bearing, dia berimbas kepada goyangnya spool ketika dipakai dalam jangka waktu ya sekian lama dengan strike yang anggaplah lumayan sering dan kena ikan-ikan besar juga, itu goyang dia, goyang spoolnya. Dikarenakan ya itu tadi tidak ada support bearing di sini. Ketika tidak ada support bearing,
ketarik beban, maka gesekannya akan semakin besar, sehingga bebannya pun akan menjadi lebih besar. Ketika beban besar, dia tidak disupport bearing di spool, floating system, kemudian bearing di bawah pinion gear juga nggak disupport, maka imbasnya akan terjadi pelebaran pinion gear yang akan bergesekan dengan ini main shaftnya. Terlebih lagi di area lokomotif slidernya itu menjadi terganggu juga di area sana. Dia menjadi melebar dia. Nanti deh saya akan review dengan detail. Tadi sudah sempat saya sampaikan juga ke teknisinya kejadian tersebut. Mudah-mudahan ada pengembangan di masa yang akan datang seperti itu. Maka dari itu support bearing di spool itu sangat penting. Kalau bingung, bayangkan deh atau mungkin Anda lihat review saya di real high end. Sebagian besar di spoolnya pasti ada support bearing. Bahkan support bearingnya bearing gede-gede biasanya. Kalau di spoolnya udah gede bearingnya, di support di dua sisi depan belakang. Nah tujuannya itu tadi untuk mengurangi gesekan langsung, dimana ketika nanti si spool itu mendapatkan beban seperti itu. Sama juga halnya dengan line roller ini, maka penggunaan bearing akan memiliki keuntungan lebih, dimana dia akan benar-benar meredam yang namanya gesekan. Nah kayak gini, ini kan macet, ini busing nggak jalan ya. Oke, kelihatan ya. Nah ini busing kan nggak jalan dia. Ketika busingnya nggak jalan, lalu nanti kena tekanan, ya sudah, nanti akan menjadi beban lebih di sini, di line rollernya, seperti itu. Busing, perpaduan busing dan bearing. Kalau di runway Pegasus ini, jadi ya sekalian dikasih 2 bearing aja, atau 1 saja sudah cukup. Nah ini bearingnya muter. Sedangkan salah satu busingnya ini nggak muter, dia mati, paten dia. Contoh sederhananya gini aja, gini nih. Ini landasan, ya kan, landasan. Ini gambaran aja sih. Ini beban. Ketika ini jalan, yang muter dengan yang tidak muter, maka bebannya akan lebih besar yang tidak muter. Seperti ini saya tekan ini saya tekan gini. Saya tekan gini. Nah, kalau nggak muter ya akan ada gesekan. Kalau muter, meskipun ini tekanannya tinggi, dia akan lancar-lancar saja. Nah, contohnya kayak gitu sih. Makanya kalau sudah real di atas 500.000, sebaiknya benar-benar diperhatikan itu bagian support bearing yang ada di spoolnya, terutama untuk reel-reel yang memang nantinya ditargetkan untuk medium ke arah heavy seperti itu. Oke, jadi sampai di sini semoga bisa difahami. Malam-malam jadi dosen lagi nih. Oke, lanjut lagi ke rotornya. Di sini bel armnya kayak ini sudah penggunaan lama ini, jadi sudah mulai karatan di mana-mana. Di drag washernya ini juga sudah mulai ada karatan. Oke, ujungnya zinc, tidak rekomen. Ujung spring guide yang besi lebih rekomen. Oke, kemudian rotornya tidak terlalu rigid juga. Kemudian nah ini karatan ya, ini kayak udah kena air laut ini. Nah seperti ini. Kalau masalah dia karatan atau tidak karatan itu
balik lagi ke material dan bahannya, ditambah lagi penggunanya juga. Kalau materialnya mungkin lebih bagus, bisa jadi dia tidak langsung karatan, tapi balik lagi ke pengguna. Kalau penggunanya nggak bagus juga, ya bakal karatan dia. Kemudian proses yang akan menciptakan karatan itu tadi, apakah dia lebih sering dibawa ke laut atau lebih sering dibawa ke rawa, itu kan nanti beda lagi kasusnya, meskipun dia sama-sama Runway Pegasus seperti itu. Oke, saya akan buka. Ini one way-nya di cover tertutup. Cuman ya yang namanya air tetap kena ya. Apalagi mungkin ini sudah sering kecipratan secara ekstrim, bisa jadi dia akan menjadi karatan seperti ini. Wah, one way-nya karatan ya. Hal yang lumrah dan wajar. Saya tidak akan menyalahkan runway-nya kok karatan, bukan begitu. Karena banyak faktor sih untuk menimbulkan atau menyebabkan suatu karatan dalam sebuah reel, itu banyak faktor ya. Jadi kita nggak bisa lihat dari si runway aja gitu. Kadang-kadang materialnya juga. Nah, kalau ini mungkin dari baru nggak di-regrease. Kemudian makainya juga sering-sering kena air laut mungkin, sehingga dia menjadi karatan ekstrim seperti ini. Nah, ini karatan ekstrim dia. Nah, biasanya kalau karatan ekstrim gini membuat si bushing ini akan menjadi cacat. Nah, ini kan cacat nih. Ketika cacat nanti dibersihkan, di regrease, maka dia akan berisik nanti suara daripada putarannya seperti itu. Oke, seperti ini. Balik lagi ke pembahasan yang masalah tidak adanya support bearing. Kalau ini kan ada, nah ini saya membahas yang tidak ada. Balik lagi ketika spoolnya kena beban, dimana kita tahu bahwa pemegang spool reel spinning itu tidak seperti overhead yang dipegang oleh frame 2 sisi. Jadi ada dua area yang memegang pusat daripada torsi atau apa ya, pokoknya pusat daripada, kalau di lingkaran itu V-nya matematika, ini rumus matematika, V kali R kan gitu, V kali R berarti pusat kali jari-jari. Nah V-nya itu atau pusatnya ini, kalau OH kan dipegang dua. Nah sedangkan kalau spinning ini dipegang oleh satu area saja di arah reel footnya, sedangkan di ujungnya dia tidak memegang, dia hanya mengunci tanpa memberikan pegangan, sehingga kalau ini ketarik ke sini, kemudian ke depan ke arah si rotor dan bail arm ini ke arah sini, maka pengaruh beban tuh akan ke sini. Gitu. Terlebih lagi jika tidak ada support bearing di sini di bawah pinion gear. Kalau bearing one way dengan bearing pusat kan selalu ada biasanya di dalam sebuah reel. Selalu ada. Nah, ketika dia tidak ada floating system, tidak ada bearing di sini juga nggak ada bearing, ya sudah, nanti imbasnya dia akan ke arah slider. Mekanismenya seperti itu. Dia akan ke arah slider, sehingga nanti jika slidernya seperti ini ya dia akan tetap goyang, atau jika sistem slidernya masuk seperti ini, dia akan menimbulkan lintasan yang semakin melebar, sehingga nanti yang akan disebabkan ataupun resikonya adalah kocaknya spool kocak, kemudian terasa putarannya tidak nyaman seperti itu. Tinggal nanti seberapa lama dari efek durabilitas dari sebuah reel tersebut. Kalau biasanya materialnya bagus, misalnya kayak Stella punya, nah di mana lokomotifnya itu dari bahan yang benar-benar bagus, jadi dia tidak akan segera mengalami pelebaran di sini. Tapi kalau bahannya zing-zing model begini,
nggak akan lama dia umurnya, dia akan melebar seperti itu. Oke, semoga penjelasannya bisa difahami. Kalau yang belum paham, boleh DM saya. Oke, ini dia runme-nya sudah karatan sana sini sih. Ini juga, nah sudah kayak gini. Sudah Pak, sedikit lebih parah dia. Saya akan coba saya akan getok dikit biar bisa kebuka. Saya akan coba getok dikit, pelan-pelan aja. Katos dia. Oke, jadi saya semprot saja dulu. Kemudian di sini besok pagi-pagi supaya bisa kebuka dia. Oke, balik lagi ke review daripada runme Pegasus ini. Kalau saya lihat di pasaran online-nya dia di 700-800 ribu. Dalam artian kita bisa lihat saja di harga segitu sangat banyak pesaing kuatnya, sehingga apakah real ini rekomendasi atau tidak, saya kembalikan deh kepada yang nonton. Kalau saya pribadi masih kurang untuk sekelas real 700-800 ribuan, sementara di non pabrikan seperti runme ini juga banyak, yang pabrikan juga banyak pilihan dari Shimano, Daiwa, kemudian Kuma, Ryobi, kemudian non pabrikan ada banyak, ada Iroli, ada Ido, Trident Tech, kemudian Relic, Versus dan lain sebagainya. Masih banyak pilihan. Silahkan tentukan nanti apakah dia sesuai dengan budget Anda masing-masing atau tidak. Yang jelas ini akan menambah informasi khususnya untuk si runme Pegasus ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda semua. Saya Denny Nadalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.